Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas KD 3.13, memahami kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana diharapkan dalam tujuan pembelajaran kali ini. Pertama, siswa menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga, kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan yang terakhir, kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar radhiyallahu an sangat setia menemani Nabi Muhammad SAW, baik dalam situasi susah maupun senang. Ayah Abu Bakar bernama Abu Khuwafa, sedangkan ibunya bernama Ummul Khair Salamah. Usia Abu Bakar lebih muda 2 tahun dibanding Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Sedangkan nama As-Siddiq merupakan gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Gelar itu diberikan karena Abu Bakar tidak pernah meragukan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan pada suatu hari Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur saat dikejar oleh kaum Quraisy. Abu Bakar radhiyallahu an mendampingi Nabi Muhammad dengan sabar. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad tertidur di pangkuan Abu Bakar, tiba-tiba ada seekor hewan yang bisa menggigit kakinya. Oleh karena kesetiaannya kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar radhiyallahu an merelakan kakinya disengat oleh hewan tersebut karena Abu Bakar tidak ingin Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya. Dan masih banyak kisah lagi tentang kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar menjabat sebagai khalifah dan memimpin umat Islam pada tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Sahabat yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi. Ayah Umar bin Khattab bernama Khattab bin Naufal. Ibunya bernama Khantamah binti Hisham yang berasal dari suku Adi. Pada usia muda, Umar bin Khattab radhiyallahu an diperintahkan orang tuanya untuk memelihara domba dan unta. Umar bin Khattab juga ikut berdagang dengan orang tuanya ke luar negeri. Umar bin Khattab radhiyallahu an terkenal
dengan sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Beliau meninggal pada usia 63 tahun tepatnya pada tanggal 26 Dzulhijjah 23 Hijriah. Beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khotimah dan beliau dimakamkan berjajar dengan makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an. Sedangkan pada semasa hidupnya beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Sedangkan sahabat Nabi yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an dilahirkan di Thaif pada tahun 576 Masehi. Ayah Utsman bin Affan radhiyallahu an bernama Affan bin Abu As bin Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Urwa binti Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Pada saat itu Utsman bin Affan menjabat selama 2 periode, yaitu 6 tahun pertama dan 6 tahun yang kedua. Beliau menjadi khalifah 12 tahun dan wafat pada usia 82 tahun. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an wafat pada tahun 18 Dzulhijjah pada 35 Hijriah. Beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Sahabat Nabi yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dilahirkan di Mekah pada tahun 603 Masehi. Ayahnya bernama Abu Thalib, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti As'ad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berasal dari keturunan Bani Hashim dan termasuk keponakan Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an baru berusia 8 tahun. Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Pada masa kekhilafan beliau, muncul perang Siffin yang mengakibatkan terjadinya perpecahan kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan gagah berani melawan musuh-musuhnya. Beliau menjabat sebagai khalifah selama lebih kurang 5 tahun, yaitu pada tahun 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wafat pada usia 58 tahun. Demikianlah kisah singkat 4 sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk latihan di rumah pada hari ini, kerjakan tugas yang pertama. Uji kompetensi 2 di buku PR halaman 97 sampai dengan 99A dan B. Jangan lupa jawaban ditulis, disalin di buku tulis. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat rangkuman kisah 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, juga ditulis di buku tulis. Jangan lupa dikirimkan hari ini. Batas waktu pengumpulan adalah sampai dengan jam 8 malam. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.